Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dini Yuniarti dengan NIM 250700001. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan video dalam memenuhi tugas akhir semester untuk mata kuliah Antropobiologi Anak Usia Dini dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Henin Nafikoh MPD. Pada video ini saya akan membahas analisis statistik deskriptif dan perbandingan data antropometri balita serta menghubungkan dengan analisis kualitatif berupa pembahasan tema mengenai pola budaya kesehatan keluarga sebagai faktor untuk mempengaruhi kondisi gizi anak di posyandu. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penimbangan balita 0 sampai 23 bulan di Posyandu Seroja 5, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya mengambil sampel balita atau balita di bawah usia 2 tahun, mencangkup pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala. Dan selain itu, data juga mencakup kategori status gizi masing-masing balita. Pertama, kita lihat yuk, ada diagramnya. Di sini ada histogram berat badan. Dari hasil analisis deskriptif pada variabel berat badan, histogram menunjukkan bahwa sebagian besar balita memiliki berat badan dalam batas normal, yaitu sekitar 7-9 kg. Ada satu nilai yang cukup tinggi, yaitu 12,3 kg yang dianggap sebagai nilai ekstrim atau terkuat. Selain itu, ada satu nilai yang lebih rendah dibandingkan anak-anak lainnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan distribusi berat badan terlihat cukup seimbang, menunjukkan bahwa sebagian besar balita memiliki kondisi berat badan yang normal. Selanjutnya ada diagram tinggi badan. Dalam analisis diagram tinggi badan menunjukkan bahwa rata-rata tinggi badan anak laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Namun perbedaannya tidak terlalu besar, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi badan balita laki-laki dan perempuan dalam usia 0-23 bulan pada sampel ini cenderung hampir sama dan tidak terlalu dipengaruhi oleh jenis kelamin. Selanjutnya ada diagram box plot lingkar lengan atau LA. Dari analisis box plot terhadap lingkar lengan atas terlihat bahwa median nilai lingkar lengan pada anak laki-laki dan anak perempuan hampir sama, berada di kisaran 14-15 cm. Perbedaan nilai gula pada anak perempuan sedikit lebih beragam, namun secara keseluruhan tidak ditemukan perbedaan yang nyata antara kedua jenis kelamin. Selanjutnya ada diagram histogram lingkar kepala. Diagram lingkar kepala menunjukkan bahwa kebanyakan data berada dalam rentang antara 40 cm hingga 47 cm dan tidak ada nilai lingkar kepala yang ekstrim. Sebaran data hampir merata menunjukkan bahwa perkembangan lingkar kepala pada balita dalam kelompok penelitian berada di batas normal, sehingga menunjukkan pola pertumbuhan yang sama atau seragam. Selanjutnya ada diagram scatter plot, hubungan berat badan dan tinggi badan. Hasil scatter plot menunjukkan bahwa ada hubungan antara berat badan dan tinggi badan balita. Balita dengan berat badan lebih tinggi cenderung memiliki tinggi badan yang lebih besar. Hubungan ini cukup kuat meskipun tidak terlalu tinggi, dengan menunjukkan bahwa kedua indikator pertumbuhan ini saling berkaitan dan mencerminkan pertumbuhan fisik yang wajar pada balita. Selanjutnya ada diagram pie status gizi. Diagram pie status gizi menunjukkan bahwa dari 7% balita berada dalam kategori gizi yang baik. Selain itu ada satu balita yang masuk dalam resiko gizi berlebih dan satu balita termasuk dalam gizi kurang. Pada kategori gizi ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi gizi balita berada dalam tingkat yang baik, meskipun masih ada beberapa kasus yang perlu ditinjau atau dipantau lebih lanjut. Untuk memahami mengapa kondisi tersebut terjadi, analisis kualitatif perlu dikaitkan dengan analisis termasuk kualitatif. Dari informasi lapangan ditemukan bahwa para ibu di wilayah Posyandu Seroja 5 ini telah mendapatkan edukasi yang cukup baik mengenai gizi serta rutin mengikuti seminar bersama ahli gizi
setempat. Salah satu dampak adanya perubahan pemberian makanan tambahan atau PMT pada balita. Dahulu, sebagian masyarakat masih memberikan PMT sebelum waktunya. Namun, pada praktik tersebut sudah berubah menjadi lebih tepat dan sesuai usia pada saat ini. Selain itu, kasus gizi berlebih dan gizi buruk tidak lagi banyak ditemukan karena pengetahuan ibu sudah meningkat. Dua kasus ekstrim yang masih ada lebih disebabkan oleh faktor keturunan serta produksi ASI yang berbeda pada setiap ibu, seperti ASI yang berlebih atau ASI yang sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa status gizi tidak hanya dipengaruhi oleh pola makanan, tetapi juga faktor biologi. Antropobiologi anak usia dini mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak secara biologis yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan budaya. Dari data antropometri yang ada, terlihat bahwa sebagian besar anak memiliki kondisi gizi yang baik. Tetapi ada beberapa kasus yang mengalami gizi berlebih atau buruk. Hal ini dipengaruhi oleh faktor biologi seperti keturunan dan variasi produksi ASI, bukan hanya cara pemberian makan. Oleh karena itu, dalam memahami pertumbuhan anak dalam kajian antropobiologi anak usia dini, tidak cukup hanya melihat ukuran fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks budaya dan pengasuhan anak serta pengetahuan gizi di keluarga. Di sini saya merekomendasikan program Genting atau Gerakan Nutrisi Seimbang Mencegah Stunting. Adalah sebuah program yang memberikan intervensi gizi berbasis posyandu dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan gizi balita 0-23 bulan. Program ini menggabungkan pendidikan gizi, penggunaan bahan makanan lokal, dan memperkuat budaya sehat di kalangan keluarga. Pelaksanaannya mencakup kegiatan kelas ibu-ibu mengasuh balita, praktek membuat MPASI dengan bahan-bahan lokal, pemantauan pertumbuhan secara rutin, serta bantuan kepada keluarga balita yang memiliki resiko gizi kurang. Edukasi pada program ini disampaikan dengan pendekatan yang mengacu pada budaya bahasa setempat seperti bahasa Sunda agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Program ini fokus pada pencegahan masalah terutama gizi kurang atau gizi berlebih, tidak hanya mengubah pola makan, tetapi juga melalui perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan ibu, dorongan dari keluarga sehingga program ini bisa terus berlangsung, hemat biaya, dan sesuai dengan kondisi budaya setempat. Dari hasil analisis, dapat saya simpulkan bahwa status gizi balita di Posyandu Soroja 5 secara umum baik, dengan rata-rata antropometri berada dalam batas normal. Intervensi edukasi terbukti efektif mengurangi budaya pemberian PMT sebelum waktunya. Namun, faktor keturunan dan produksi ASI masih menjadi isu biologis yang masih tetap perlu dipertimbangkan. Dengan diadakannya program Genting dapat diharapkan mampu memperbaiki gizi di Posyandu Soroja 5 ini. Hal ini bisa membuat masyarakat lebih paham dan bisa mendeteksi masalah perkembangan sejak dini. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai analisis antropometri balita berdasarkan pendekatan statistik dan kualitatif. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat Ibu Heni Nafiko MPD atas bimbingannya pada mata kuliah Antropobiologi Anak Usia Dini selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan menjadi barokah untuk kami semua. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya semuanya. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa lagi.